Nah, yang korban pertama tuh tahun 2002 ibunya jadi korban. Oh, jadi setiap 10 tahun tuh 10 ya? tahun. Nah, 2012 anak pertama yang jadi korban. Anak pertama. Pertamanya ibunya. Pertama ibu, yang 10. kedua anak yang pertamanya cowok. Oh, cowok. Tahun 2012. Hmm. Nah, tahun 2022 anak yang keduanya nih yang cewek, dia nyeritain itu tiba-tiba ceritanya putus. Dan gak tahu kemana nih si anak cewek yang punya cerita itu. Oh, menghilang gak tahu kemana. Nah, dia. itu cukup mengagetkan para pecinta horor dunia Indonesia gitu loh. Kehilangannya dia ya. Waduh. Itu makanya. Ngomong-ngomong menghilang nih, gue jadi kepikiran Ada apa? Ada apa nih? kasus Pak Menteri yang kemarin, Jay. Waduh, gimana? Ini dia nih. Waduh. Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo. Oh iya. Kita nih, Menteri Pertanian kita dikabarkan sempat menghilang, Jay. Cuman ngomong-ngomong agama, kayaknya ada berita yang seru nih. Apa, Bro? Kayaknya iya, menurut gua nggak semua agama gitu kayaknya deh. Agama yang rada aneh juga kadang gua pikir. Gua juga kadang baru justru tahu yang aneh-aneh nih kita ada. Nah iya. Nah, ini dia nih. Ini 5 agama terunik yang ada di dunia. Waduh, salah satunya penyembah spaghetti. Assalamualaikum Sobat Akurat. Kita dari Duarara Raden Raka. Selama 30 menit ke depan kita akan menemani kalian dengan informasi terkini, inspiratif dan juga tentunya menghibur pastinya. Iya, karena Akurat selalu menyajikan berita yang cepat, tepat, dan benar. Mantap. Oke Den. Oke. Hari ini kita mau bacain berita apa aja nih? Waduh, sebelum kita mulai berita sepertinya kita minum dulu nih biar segar. Yoi. Minum Den. Iya, biar enak. Waduh, lu nggak takut gua ini? Ada apa emangnya? Si Anida. Waduh. Gua kenalnya si Aini. Oke, sambil minum lah. Oke. Bismillah. Dia. Masya Allah, seger-seger. Nih Den, ngomong si Anida nih. Wah, ada informasi terbaru dari kanal Hukum Berita Akurat kok. Oke. Jadi kasusnya kopi si Anida nih, yang Jessica itu viral lagi Den. Jessica Iskandar. Ya, bukan. Jessica Wongso. Jessica Wongso. Itu beda lagi loh, beda lagi ya. Oke. Ya, jadi kasus ini mulai muncul lagi karena ada film Netflix. Kemarin udah tayang 28 September kalau nggak salah. Oke, tentang apa itu? Ya, tentang perjalanan kasusnya. Jadi di dokumentasiin ya. Masuknya film dokumenter di Netflix. Emang ada gambaran umumnya kayak gimana kasus dia? Ya, yang jelas kalau lihat dari berita headline-nya, jadi ternyata si Jessica ini dipaksa untuk ngakuin kalau ngebunuh si M ini. Oh. Nah, sosoknya siapa tuh kira-kira? Nah, itu ada di berita selanjutnya. Oke. Masih sama di kanal Hukum. Iya. Jadi ada 2 dari kepolisian yang berperan di kasus si Jessica ini nih. Oh gitu. Dan itu semuanya dituangkan dalam film Netflix. Jadi si Pak Krisnamurti ya. Krisnamurti disinyalir. Kalau dari beritanya disinyalir beliau ini tugasnya untuk menginterview si Jessica kan. Oke. Dan ada sedikit indikasi kayak menekan lah gitu. Terus satu lagi ada bagian kepolisian yang wah ini kita udah nggak asing nih. Wow. Udah nggak asing nih dari jenderal itu, jenderal. Nah, beliau ini juga terlibat juga di kasusnya si Jessica ini. Oke. Waktu itu Pak Ferdy Sambo ini bersama timnya ini tugasnya untuk apa tuh namanya? Penyelidikan. Oke. Tugasnya menyelidiki, ngumpulin bukti-bukti. Dari hasilnya mungkin dikasih ke Pak Krisna nih. Pak Krisna yang akhirnya fokus interview si Jessica sampai akhirnya Jessica katanya langsung, oh iya saya mengakui kalau saya membunuh Mirna. Oke. Nah, semua tragedi atau perjalanan itu didokumentasiin dalam film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Itu filmnya Netflix gitu. Iya. Di Netflix coy. Ice Cool. Iya, betul sekali. Tapi unik sih ya. Cuma pertanyaannya dari berbagai macam sumber film gitu ya. Kenapa kok Netflix angkat yang ini? Itu sih jadi pertanyaan sih memang ya.
Oh. Terus ada apa lagi nih Ada apa tentang lagi berita nih? si Nah, ini high juga school masih nih? beberapa konten atau beritanya si Jessica. Oke. Di berita akurat dari kanal yang lain, dari kanal Showbiz, itu kita ngebedah sinopsis film dokumenternya itu seperti apa. Oke. Sampai ada kejanggalannya, itu dapat juga tuh di No. kanal Showbiz. Ada berapa banyak ini kejanggalan? Total tuh ada 11. 11 kejanggalan ya. Oke. Jadi dari film yang sudah beredar itu sekitar 1 jaman lebih kayaknya. Yang pernah gue lihat gitu ya trailernya ya. Di YouTube juga udah banyak lah trailernya muncul. Nah, itu sekitar ada 11 kejanggalan dari film yang sudah beredar, coy. Yang pertama tuh kita bisa lihat tuh saksi ahli patologi forensik Australia Jessica Wongso. Beng Beng Ong yang datang ke persidangan justru dilaporkan karena pelanggaran imigrasi sehingga dideportasi dan pencekalan masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Waduh. Lalu ada juga dari sisi ahli patologi forensik Dr. Jaja Surya Atmaja di RCCM memiliki kesempatan untuk melihat wajah Mirna Solihin yang membiru setelah meninggal. Yes. Karena kadar cyanida HB02-nya tinggi. Orang yang meninggal akibat cyanida seharusnya tidak membiru, kata dia itu. Yes. Setelah menyampaikan informasi tersebut, muncul foto baru wajah Mirna Solihin yang memerah. Nah, itu kejanggalan yang kedua tuh. Sampai akhirnya ada sampai kejanggalan 11 lah. Jadi teman-teman Sobat Akurat bisa langsung baca ke kanal Showbiz nih. Dan di websitenya Akurat juga kita udah bikin satu tagging Jessica Wongso. Jadi kalau teman-teman Akurat masuk ke websitenya Akurat, masukin aja taggingnya Jessica Wongso, semua berita Akurat muncul nanti tuh tentang si Jessica. Ini berarti banyak ada kejanggalan-kejanggalan yang cukup konspiratif nih ya di dalam beritanya. Jadi kayaknya ini teman-teman yang mau lebih jelas lagi emang bisa dicek nih website Akurat nih ya berita-beritanya. Di sini juga ada 11 kejanggalan, terus juga tadi jadi pertanyaan unik ya. Ini kan kasus sudah 7-8 tahunan yang lalu ya istilahnya. 2016 justru. 2016. Terus kok tiba-tiba dimunculin lagi ke permukaan gitu loh. Dan hebohnya lewat film Netflix gitu loh. Nah, ngomong-ngomong Netflix tuh, Bro, ya kan? Dari tadi kita promosiin dia lagi. Ngomong-ngomong itu padahal ada film yang juga rame tuh. Oh iya benar. Tapi genrenya horor. Horor. Nah, ini lebih horor ya? Iya, nah dari yang ini ya. Nih kita lihat nih. Lebih horor ya. Film-filmnya. Nah, ini dia nih. Ini film nih. Ini cerita tentang keluarga yang mereka pakai pesugihan nih. Waduh. Tuh. Apa tuh? Nah, pakai pesugihan. Ya, judulnya Di Ambang Kematian. Itu bukannya threshold ya? Bukan ya? Itu mungkin ya. Di ambang suara itu. Threshold 20%. Di ambang batas. Batas suara. Nah, gimana? jadi dia nih keluarga yang dia tuh pada pakai pesugihan nih sekeluarga. Jadi biar dia dapat kekayaan banyak. Nah, tumbalnya awalnya tuh pakai kambing. Awalnya kambing, ya kan? Tapi nggak setiap Idul Adha ya. Itu beda lagi. Di tumbalnya awalnya kambing, tapi tiba-tiba 10 tahun kemudian itu tumbalnya nyawa. Nah, yang korban pertama tuh tahun 2002 ibunya jadi korban. Jadi setiap 10 tahun tuh. 10 tahun. Nah, 2012 anak pertama yang jadi korban. Anak pertama. Pertamanya ibunya. Pertama ibu, yang kedua anak yang pertamanya cowok. Cowok. Tahun 2012. Nah, tahun 2022 anak yang keduanya nih yang cewek, dia nyeritain itu tiba-tiba ceritanya putus. Dan nggak tahu kemana nih si anak cewek yang punya cerita itu. Menghilang nggak tahu kemana. Nah, itu cukup mengagetkan para pecinta horor dunia Indonesia gitu loh. Kehilangannya dia ya. Waduh. Itu makanya. Ngomong-ngomong menghilang nih, gue jadi kepikiran ada apa? Ada apa nih? Kasus Pak Menteri yang kemarin, Jay. Waduh, gimana? Ini dia nih. Waduh. Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo. Oh iya. Kita nih Menteri Pertanian kita dikabarkan sempat menghilang, Jay. Menggegerkan si Indonesia ini mah. Wah, ini lebih ekstrim nih. Sempat menghilang. Si Indonesia ya nih. Kan? Setelah diputuskan kena kasus lah. Kena kasus, hilang kontak dan sempat simpang siur lah beritanya. Kalau dari partai pengusungnya, Bendahara Umum dari Partai Nasdem gitu ya, Pak Ahmad Sahroni, di salah satu berita di kanal politik dikabarkan kalau menghilangnya itu karena lagi berobat, operasi prostat. Cuman dari Pak Syahrulnya sendiri tiba-tiba konferensi pers kan datang gitu kan. Ada klarifikasi nih. Beliau diklarifikasi ternyata menghilang karena sedang melakukan kunjungan nih. Kita bold nih, kunjungan kerja dari Italia
dan Spanyol mewakili negara Indonesia. Jadi memang ada kerja ada gitu. tugas. Cuman kok sampai sempat hilang kontak ya? Wah, mencurigakan ya. Tiba-tiba nggak bisa ditelepon, nggak bisa dichat gitu. Nah. Pas balik bilangnya habis kunjungan kerja. Betul. Tapi apapun itu, Ya, entah ya. di berita selanjutnya nih ada di kanal nasional, Ya. di kanal news bagian sub nasional. Dari Pak Presiden kita sendiri sudah menetralisir semua masalahnya. Pengunduran diri Pak Sahrul juga udah diterima, bahkan udah ditunjuk tuh. Di sini udah PLT-nya. Betul. Jokowi menerima mundurnya kader Nasdem dari kabinet dan menindaklanjutinya dengan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas. Yaitu Pak Arief Prasetyo sebagai PLT. Sebagai PLT. Gitu. Berarti penyelesaian kasusnya mengundurkan diri nih si Mentan, kemudian ditunjuk PLT. Betul. Ada tindak lanjut lagi nggak tuh dari kasusnya dia? Banyak. Ada lagi. Yang jelas kita bisa belajar nih. Belajar dari kasus yang sudah ada lah tentang korupsi di lingkungan pejabat. Ujung-ujungnya itu pasti akan dicekal lah. Semua keluarganya, mulai dari istrinya, anaknya sampai cucunya, coy. Kasihan juga ya. Cucunya juga nih. Setidaknya ada 9 nih. 9 Nah, di berita selanjutnya ada di kanal hukum, korupsi di Kementan, KPK cekal istri, anak hingga cucu Syahrul Yassin Limpo. Ada 9 yang dicekal. Yang pertama Pak Syahrulnya sendiri sebagai Menteri Pertanian. Yang kedua Kasdi, yaitu Pak Subagiono ya. Yang ketiga Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI. Sampai nomor 9 ada Tenri Bilang Radisya Melati. Itu statusnya masih pelajar, coy. Itu mahasiswa yang juga dari cucu Pak Syahrul Yassin Limpo. Gak kebayang ya. Luar biasa nih, coy. Ini jadi mestinya pelajaran banget ya, artinya buat kita semua. Terkadang semakin tinggi personal branding seseorang gitu, ketika dia berbuat kesalahan, dampaknya kadang jauh lebih besar gitu loh. Kebayangkan ya, dari sosok seorang menteri ketika dia berbuat salah, yang dicekal sampai cucunya gitu loh. Yang mungkin cucunya nggak tahu apa-apa soal pekerjaan kakeknya gitu loh. Apalagi di sini statusnya dia cuman pelajar atau mahasiswa gitu loh. Dia lagi sibuk-sibuk kuliah, belajar, tiba-tiba di boykot sama kampus gara-gara kesalahan kakeknya gitu loh. Kan kasihan banget ya kan. Karena mungkin mungkin aliran dananya yang dilihat gitu ya, sampai dimanfaatkan ke anak cucu gitu. Mungkin ya. Ya bisa jadi mungkin cucunya ngegojek gitu kan, milenial. Tapi emang ada cucu menteri yang gojek? Nggak ada juga ya. Tapi menurut lu bro, artinya gini bro, ini kan kasus kayak begini ya terjadi di pejabat. Apa sih yang kira-kira harus dibenahin gitu ya? Yang dibenahin sih mungkin mulai dari agama masing-masing ya. Moral mereka ya. Moral akhlak ada mereka sebagai seorang manusia yang beragama ya. Mengajarkan kan, semakin kita dekat sama Tuhan, kita akan takut lah untuk melakukan hal-hal yang di luar batas gitu ya. Apalagi sampai kayak kalau korupsi ini kan ngambil harta yang bukan haknya dia gitu ya. Uang yang bukan hak dia. Cuman ngomong-ngomong agama, kayaknya ada berita yang seru nih. Apa bro? Kayaknya iya, menurut gua nggak semua agama gitu kayaknya deh. Agama yang rada aneh juga kadang gue pikir. Gue juga kadang baru justru tahu yang aneh-aneh nih kita ada. Nah iya, nah ini dia nih. Ini 5 agama terunik yang ada di dunia. Waduh, salah satunya penyembah spaghetti. Bisa. Coba nih ini kita ada di kanal mana nih? Entertain. Subviral. Ini nggak kebayang ya. Agama Pastafarianisme. Waduh. Ini namanya udah pasta ya kan. Gue juga sebenarnya seneng gitu pasta ya kan. Gue seneng spaghetti, tapi nggak sampai disembah gitu loh. Jadi sampai disembah, emang apa yang uniknya gitu loh. Jadi satu agama ya. Jadi sampai jadi agama gitu loh. Nggak, agama itu kan artinya tidak, gama rusak, tidak rusak, tidak merusak. Ini ya dia sih apa nih? Emang dia sih nggak ngerusak apa-apa mungkin gitu loh, cuma makan dia aja. Ini badan jadi banyak makan. Iya, kalau banyak spaghetti melar juga ya kan, terlalu berlebihan. Terus ada apa lagi nih agamanya? Ada agama pencinta Star Wars. Wow, Jedism. Star Wars. Jadi si jadi ini jadi Tuhan. Jadi disembah. Padahal dia tokoh fiktif ya, tokoh fiktif, tapi kemudian diangkat jadi sosok Tuhan gitu loh. Bener kan, sesuai namanya 5 agama terunik. Ini unik juga sih emang. Ya tuh. Yang ketiga juga unik nih, buat para pencinta bola.
Kelompok penyembah Maradona. Maradona. Setahu gue sih Maradona emang dijuluki sebagai God hand gitu loh. Dia sebagai tangan Tuhan gara-gara gol dia waktu lawan Inggris gitu di semifinal Piala Dunia. Cuman gitu juga, maksudnya gitu juga. tangan Tuhan yang nggak sampai disembah dong gitu loh. Cuma di DPR MPR. No. Wakil Tuhan. Wah, mereka wakil Para rakyat cuma juga. Tuhan kan ya. Mereka wakil rakyat. Tapi Tapi kita juga nggak jadi nyembah DPR kan. Iya, makanya. Anggap DPR. Nih gua takutnya kalau Messi nanti pensiun dijuluki sebagai foot hand. Kakinya Tuhan. Waduh. Kaki Tuhan God foot. God foot ya kan. Waduh. Gawat juga ntar ada agama penyembah Messi gitu. Nah, Dianggapnya ini adalah warisan dari Maradona. Waduh. Cuman Ngeri juga. Nanti ada nih yang keempat apa nih? Gua keempat. Panawave. Oh. Merupakan cabang ilmiah dari Chinos Soho yang menggabungkan agama dan spiritualitas dengan aktivisme politik. Sampai ada kalimat ketika pemimpin Chinos Soho jatuh sakit pada 90-an, para penganut Chinos Soho yakni bahwa ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Jadi dia tuh nganggap elektromagnetik sebagai musuh kehidupan. Jadi dia nyangkut pautin kejadian-kejadian alam gitu ya terhadap urusan politik gitu loh mungkin ya. Sampai elektromagnetik dianggap berpengaruh gitu loh. Oke. Yang terakhir apa tuh? Agama apa tuh? Gereja biker. Ada biker. Wah, ini gereja biker. Dia terlahir dari budaya sepeda motor skuter trash tahun 1997. Ternyata budaya justru di sini malah melahirkan agama ya. Nah, rada unik malah ini jadi. Padahal kan budaya tuh bisa jadi motivasi, bisa jadi edukasi kan bisa gitu jadi ya. event. Bisa jadi event. Ini dia. Wow. Ini budaya yang masuk dari Jepang. Wah, ini baru nih gue setuju kalau jadi event gitu loh. Lifestyle bagian tren. Oke. Di sini dikenalin mengenai superhero dari Indonesia gitu loh. Wibu. Iya, kepada Sama para Gatot Kaca. wibu. Kan Iya kepada kan? para wibu dikenalin nih, ya kan? Itu ada event dari Senior Idea dan event kreator yang akan berlangsung pada 7 sampai 8 Oktober nanti 2023 di Wisma Serbaguna, Senayan. Jadi event Animart ini memberikan kegiatan edukasi yang menarik seperti seminar kreatif dan simulasi tema yang berbeda. Ada juga kontes cosplay dan bisnis matching. Nah, ini baru nih budayanya unik nih. Nah, iya, kan di sini juga dia ingin mempromosikan Indonesia juga punya lokal heroes gitu. Ya, Gatot Kaca, Gundala, Sri Asi, Bumi Manusia. Mungkin selama ini kan termasuk anak-anak juga taunya ada Naruto, ya kan, ada Sasuke, Hinata, dan Karage semuanya. Saya agak hafal sih sebenarnya. Ya kan. Nah, Indonesia mau kenalin tuh kita juga punya kok Gatot Kaca gitu loh. Jadi kalau istilah negara Konoha. Oh, itu negara Naruto ya. Naruto itu negara yang mungkin lagi semrawut ya sebenarnya Konoha tuh itu. Ya kan. Bukan negara yang ini ya. Iya ya, itu karena di Konoha nih ada satu Hokage-nya 2 periode soalnya mungkin ya. Jadi tapi dilanjutin anaknya juga. Anaknya ikut politik lagi tuh di Konoha tuh. Nah, itu di Naruto ya itu. Unik. Oke. Kita balik. Tadi udah berita-berita yang berat-berat lah. Oke. Udah ada politik, udah ada film yang berat. Nah, ada sekarang kita agama. masuk ke berita-berita yang santai. Ini ada 7 jenis tujuan hidup yang harus dimiliki oleh anak muda. Mantap. Wah, hari ini di kanal Lifestyle juga. Sub kanal Trend. Jadi ada 7 tujuan hidup yang ini teman-teman milenial sama Gen Z nih perlu banget nih. Yang pertama tujuan karir. Salah satu tujuan hidup yang penting adalah karir. Menurut artikel ini ya. Ini menjadi landasan yang mengarahkan seseorang menuju kesuksesan profesional. Pentingnya tujuan karir ialah supaya bisa memiliki visi yang jelas mengenai masa depan pekerjaan. Lalu ada juga tujuan finansial. Fondasi dari memiliki tujuan finansial adalah membantu seseorang untuk bisa merencanakan masa depan yang lebih aman dan nyaman, coy. Mantap, biar nggak susah ya. Nah, sampai ada tuh tujuan sosial nomor 7. Jadi teman-teman bisa langsung baca aja nanti di kanal Trend. Tujuan sosial, hal ini berkaitan dengan kontribusi pada masyarakat dan dunia. Jadi sebagai Gen Z jangan hanya sibuk dengan tradisi wibu, tradisi K-pop. It's okay lah, nggak masalah. Kita senang wibu, senang K-pop, tapi tetap sebagai anak muda harus punya prinsip hidup, tujuan hidup yang jelas. Nah, ini dipaparkan di kanal Trend ya, Trend Lifestyle. Nah, mantap. Nah, sebelum kita closing,
kita kasih doa-doa lah buat para sobat Hadiah. akurat. Biar hidupnya selalu dilancarkan, diberkahi, dan selalu semua yang baik-baik. Nih ada doa apa nih Den? Dari kanal Rahma. Jadi di Kanal Rahma. website akurat tuh ada kanal religi, Oke. kanal Rahma namanya, kanal Rahma. Tuh ada itu banyak, ada doa, tentang doa ya. ada khazanah, segala macam itu ada. Nah, ini sangat kita- menenangkan buat jiwa tuh. Betul. Mungkin setelah membaca berita yang penuh dengan intrik politik ya Iya, kan, betul. intrik hukum segala macam, konspirasi segala macam, Benar. ditutup dengan penenangan hati Nah. jiwa. Wah, kayak mantep ya mana. Ini ada doa buat yang lagi kesulitan keuangan. Wis, luar biasa. Masya Allah. Gimana? Ini Om sepertinya semuanya mau mengamalkan semua kayaknya. Bisa dilihat ya doanya yang kurang lebih artinya tuh ya, bismillah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ridho Amin. atas ketetapanmu dan berakhirlah aku atas rezeki yang kau tentukan. Amin. Sehingga aku tidak tergesa meminta sesuatu yang engkau akhirnya atau mengakhirkan sesuatu yang kau percepat. Masya Allah, ini Amin. doa yang Masya Allah ya, Udah menyerahkan diri kita pada takdir ketetapan Tuhan kita. Betul. Masya Allah. Dan terakhir ada doa satu lagi nih. Apa tuh? Karena kita masih dalam kondisi kemarau panjang ya nih. ini Biar turun hujan, bisa Memang. coba mengamalkan doa ini secara konsisten nih. Mudah-mudahan kita semua dikasih rizki turun hujan. ya, dan juga turut berduka juga ya, beberapa daerah di negeri kita yang mungkin lagi kesulitan air gitu kan, Betul. bisa diamalkan mungkin doa-doa ini Insya Allah. Nah, berikut doanya nih, yang insya Allah artinya sebagai berikut. Ya Allah, ratakanlah hujan di bumi kami, tebalkanlah gumpalan awannya, yang petirnya menggelegar, dahsyat dan mengkilat. Sebuah awan darinya kau hujani kami dengan tetesan deras, hujan yang kecil, rintik-rintik, yang menyirami bumi secara merata. Wahai Zat yang maha agung lagi maha mulia. Amin ya Masya rabbal Allah. alamin. Taqabbalallah. Oke, Sobat Akurat, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kewarasan, dan juga keikhlasan. Karena ikhlas itu penting di zaman sekarang di tengah gempuran ujian dan masalah hidup yang makin berat. Karena seberat apapun masalah kamu, Ya itu sih urusan kamu, bukan urusan urusan kita. kita. Dan juga bukan kewajiban kita kok nyariin solusi buat kamu. Yoi. Kecuali mungkin kalau kamu nanya. Walaupun kita sama-sama pusing. iya, betul. Karena tugas kita adalah menghadirkan berita-berita terkini, Dan juga inspiratif, dan tentunya juga menghibur. Karena kita adalah Dua Rara, Raden dan Raden Raka. Raka. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.